Assalamualaikum Ustaz. Yang bertanya pasal yang page nombor 2, yang pasal jangan pakaikan wangi-wangian. Boleh tolong uraikan sikit? Masalah mana ni? Jangan pakaikan wangi-wangian kepadanya dan jangan kena tutup kepala dan mukanya. Di masalah mandi, masalah akhir kapan? Bukan selepas berlaku kematian. Kemudian dilarang memakai wangi-wangian. Saudara yang paham saya. Second last paragraph. Second last paragraph. Second last. Yeah. Baik. Hadis ini sekalian, wala tutayyibu wala tukhammiru ra'sah wala wajhahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Ini potongan hadis dari dari satu kejadian yang dialami oleh seorang sahabat yang terjatuh dari untanya ketika wukuf di Arafah. Ya. Ketika wukuf di Arafah, kemudian ketika diurusi jenazahnya, Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang yang mengurusi saat itu di kalangan sahabat. Nabi bilang, jangan kalian pakaikan wangi-wangian untuknya karena dia ihram. Begitu juga jangan ditutup kepala dan mukanya, ya kan? Karena memang dia dalam keadaan ihram. Alasannya, yang kata Nabi SAW, fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan, sebab nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan Allah dalam keadaan ihram, dalam keadaan bertalbiyah. Ini yang kita sebutkan di awal, man mata alaihi yub'atsu alaihi. Barang siapa yang wafat dalam keadaan ihram, dibangkitkan dia dalam keadaan ihram. Jadi saat diurusi jenazahnya, diharuskan juga menjauhi pantangan-pantangan ihram, seperti jangan dikasih wangi-wangian, jangan ditutup muka dia. Jadi kalaupun dia wafat, yang ditutup bahagian dada ke bawah saja, jangan ditutup muka dan kepalanya. Nah, ini kita bilang dikhususkan bagi mereka yang wafat dalam keadaan ihram. Jadi biarkan terbuka. Saya kira jelas. Soalan yang sebenarnya, okay. Yang itu clear. Cuma kalau yang bukan ihram, apakah kita diharus ataupun disunahkan memakai wangi-wangian pada mayat? Itu yang sebenarnya kalau di saat sebelum dimandikan, artinya baru wafat, kita tutup matanya, ya kan? Nah, kita tutup seluruh tubuhnya. Saat ini belum diperlukan wangi-wangian, ya kan? Belum diperlukan wangi-wangian. Cuman ini dikhususkan bagi mereka yang ihram saja. Kalau kita yang tidak dalam keadaan ihram, hatta sekalipun di Mekah misalnya, ya tetap ya kita tutup semua mukanya, ya kan? Dan tidak bisa dikasih wangi-wangian, karena nanti wangi-wangian baru setelah di masalah kapan nanti. Baik, boleh kita lanjut ya. Waktu kita sekarang kita khususkan pembicaraan kita di masalah ghuslul mayyit, memandikan mayat. Memandikan mayat, ya kita sudah sama-sama ketahui bahwa dia adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah wajib, yang maksudnya bila sudah dimandikan oleh seseorang maka gugur kewajiban kepada yang lain. Dan ini pun kita bilang kepada mayat yang memungkinkan
memungkinkan untuk dimandikan. Kalau mayat yang tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka tidak perlu dimandikan. Seperti mayat yang terbakar, kalau dimandikan dia menjadi rusak. Yang cukup ditayamumkan, cukup ditayamumkan. Atau mayat yang terpotong-potong, hancur babak belur misalnya, juga tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan. Kemudian orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, ya, malah jadi kuburkan seperti itu. Yang tidak perlu juga dimandikan, apalagi ada tak di tulisannya? Ya, seingat saya itu, bila keadaan misalnya ada seorang wanita wafat, tidak ada wanita yang memandikannya, artinya wafat di tengah laki-laki. Kalau ini sulit soal ini terjadi, tapi andai ada orang wafat perempuan di tengah laki-laki, tidak ada wanita, maka di sini tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumkan. Atau sebaliknya, ada seorang laki wafat di tengah-tengah perempuan, tidak ada laki-laki yang mengurusinya, juga cukup ditayamumkan. Selain itu wajib dimandikan. Bahkan bila ada mayat, kata para ulama, dikuburkan sebelum dimandikan, diharuskan dibongkar kuburan itu, dikeluarkan balik dimandikan. Kalau tidak, kena kita semua, tanggung jawab kita di hadapan Allah, sebab hukumnya fardu kifayah. Nabi SAW mengatakan irsilu, kata Nabi, mandikan kalian. Dari sini kata para ulama hukumnya wajib. Kalau insiden Pak, ada kes-kes mana insiden mayat itu bercampur dengan yang bukan Islam, tapi mana urusan Pak? Kalau insiden itu agak teruk, jadi mayat itu tidak tahu mana Islam atau mana yang bukan Islam. Diusahakan memandikan mereka itu seukuran pengetahuan yang ada. Kalau memang ada, inilah perlunya kita. Disinilah salah satu alasan kita perlu. Maka salah satu untuk menentukan penentuan akhir apakah orang Islam atau tidak, apalagi kita tengok kepada zaman-zaman dahulu, ya, ini ditengok kepada apakah dia orang yang berkhitan atau tidak. Kalau perempuan, identitas lain, betul dongkah, ya kan? Namakah atau apakah? Jadi dicarilah cara lain untuk mengetahui, untuk memastikan apakah dia muslim atau tidak. Begitu. Tapi kalau besar dugaan dia bukan muslim dan sebagainya, atau bercampur tidak bisa dibedakan muslim dengan tidak, tapi kebanyakan di situ muslim, maka mandikan aja sekali, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini saya kira juga masalah yang jarang terjadi, atau mungkin bisa dikatakan tidak terjadi. Tapi kalau misalnya seperti korban tsunami dulu buahnya, kalau ini udah darurat namanya, adalah tidak memungkinkan untuk melakukan fardu kifayah, cukup ditanam begitu saja, tidak lagi dicari apakah muslim atau ini. Ini sudah pengecualian, ya. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Ustaz, untuk bayi yang baru lahir meninggal masa lahir itu terus bumi atau perlu? Apabila dia kurang dari 4 bulan, ya, apabila dia kurang dari 4 bulan, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, tidak perlu tanda macam-macam. Dia adalah daging. Tapi kalau dia sudah lebih dari 4 bulan ke atas,
Fa innahu insan, dia adalah manusia, perlu dimandikan, ya, dikafani, dan tidak wajib disolatkan. Nanti akan kita bahas ya, masalah sholat. Tidak wajib tapi boleh disolatkan, tapi bukan hukumnya wajib. Sama seperti orang syahid tadi. Orang syahid tidak wajib disolatkan, cuma boleh. Kalau ada orang menyolatkan boleh, tapi bukan wajib. Ini kalau di masalah as-siq, bayi yang dia 4 bulan kehamilan lahir, kan? Artinya guguran. Itu dia. Berlaku kepada yang fardu kifayah. Bahkan saat itu harus diberi nama, kasih nama dia. Ustaz, 4 bulan itu 4 bulan Masihi atau 4 bulan Hijriah? 4 bulan tentunya kalau penanggalan Islam, penanggalan kita penanggalan Qamariyah. Yang 4 bulan menurut hitungan Qamariyah. Ya. Itu yang disebut dengan itu yang nanti pas dia. Karena seluruh hukum-hukum kita bilang yang berkaitan dengan PK, baik haid, baik iddah, baik seperti ini, selalu bahkan harus disesuaikan dia dengan penanggalan Qamariyah dan bukan Masehi. Baik. Ibu yang lahir adakah patut dimandikan? Dan kalau orang Islam berperang sesama orang Islam, jadi mayat itu macam mana kita diluruskan? Ya. Kalau ibu yang melahirkan kemudian dia wafat, dia memang disebut syahid, tapi namanya syahid dunia. Jadi berlaku kepada seluruh hukum. Dimandikan, dikafani, disolatkan. Nah, cuman pahala dia dapat pahala syahid. Ya. Kemudian yang kedua, pertempuran di antara kaum muslimin, ya, pertempuran di antara kaum muslimin juga berlaku di sini bila memungkinkan seluruh hukum fardu kifayah. Ya kan? Berlaku di sini seluruh hukum fardu kifayah. Kecuali, ya, di sini ada pengecualian bila pengecualiannya apabila peperangan itu, ya kan, apabila peperangan itu tidak bisa dipisahkan dia antara ini berperang dua kelompok, tapi di sana ada orang kafir, di sana ada orang, di sini ada orang Islam, seperti itu. Nah, kalau di sini ditengok keadaan, kalau memang ya orang terjadinya peperangan ini alasannya adalah din, agama, ya, alasannya adalah din, agama, sama-sama mempertahankan negaranya misalnya kan, misalnya peperangan antara dua negara sama-sama negara Islam, ya, kemudian banyak di situ yang wafat. Hukum asalnya berlaku bagi mereka adalah fardu kifayah semuanya, karena mereka bukan syahid di situ. Kalaupun ada hadis mengatakan ini dilemahkan para ulama bahwa hubbul watani, apa kata mereka, mencintai negara itu adalah minal iman, bagian dari iman, dan bila mempertahankannya maka mempertahankan syahid. Tapi dia sama dengan ibu hamil tadi atau ibu yang melahirkan, dia syahid dunia. Bila memungkinkan berlaku kepadanya hukum fardu kifayah yang 4 itu. Tapi bila tidak memungkinkan, saking banyaknya segala macam, sama seperti kita bilang korban tsunami tadi. Jadi dilakukanlah yang bisa kita lakukan. Kalau tidak memungkinkan, ya tanamlah seperti itu. Begitu. Ini kita bilang di pengecualian juga. Ya. Tapi kalau memang peperangan itu memang peperangan antara agama, jadi tidak diragukan lagi seperti banyak saat ini seperti di Palestina sebagainya, dibunuh oleh orang Yahudi sebagainya. Kalau ini mereka syahid, insyaallah. Kalau itu tidak berlaku bagi mereka, hukumnya akan kita bicarakan. Di masalah mandi, kita bilang tadi hukumnya fardu
kifayah. Kemudian di situ ada beberapa poin yang saya tuliskan yang mungkin bisa juga ditambahkan kalau tidak ada. Masalah mandi yang pertama kita basuh adalah bahagian-bahagian anggota wudu. Ya, anggota wudu, kemudian bagian kanan dibasuh dengan 3 kali, dimandikan dengan cara 3 kali atau 5 kali atau 9 kali, tergantung keadaan. Kemudian dari salah satu dari basuhan itu dicampur dengan air sidrah, perasan daun sidrah, daun bidara, atau selain itu seperti sabun sekarang, sampo, ya. Kemudian kalau perempuan bila rambutnya tergulung saat itu dikepang itu harus diurai, ya. Harus diurainya, bahkan kita sisir, ya. Semua itu ada riwayatnya. Membasuh bahagian kanan terlebih dahulu, baru kiri. Kemudian harus ada sutra, ya, yang menutup aurat ketika mayat dimandikan, ya. Kalau laki dari pusat ke lutut, kemudian kalau wanita di bagian dari sampai ke bawah lutut. Ini diperlukan saat kita memandikan. Kemudian di siraman terakhir diusahakan air itu sudah bercampur dengan kapur barus, dan itu yang terbaik. Sebab kapur barus belum perbaik, sangat bagus kepada kulit mayat. Paling nanti yang mungkin menjadi di sini, orang yang memandikan mayat pertama sekali adalah orang yang paham bagaimana cara memandikan mayat sesuai dengan tuntutan agama, sesuai dengan sunnah. Ini paling utama. Tergantung tepatnya siapa nih, mau anak kah, mau orang tua kah. Yang penting orang yang paling paham cara memandikan. Itu dia. Kemudian orang yang amanah, ya, artinya orang yang apabila menjumpai pada jasad mayat sesuatu yang tidak enak ditengok segala macam, kata dia diam, dia tidak omongkan itu keluar. Sebab ini aib, tidak boleh diumumkan itu atau diomongkan itu ke pihak luar. Kemudian ada pengecualian, yang laki harus dimandikan oleh orang laki, yang perempuan harus dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri. Suami istri, ya, suami boleh memandikan istrinya, istri juga seperti itu dibolehkan memandikan suami yang sudah wafat. Dan tidak ada larangan satupun dalam masalah ini. Bahkan ini dilakukan oleh para sahabiah. Asma binti Umais, siapa dia, Bu? Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berwasiat. Sebenarnya wasiat, kalau saya wafat nanti yang memandikanku adalah istriku. Maka yang memandikan Abu Bakar adalah istrinya, ya, yang memandikannya adalah istrinya. Atau orang-orang yang diwasiatkan, sekalipun bukan perempuan, bukan istri, tapi kita berwasiat yang memandikan saya nanti kalau saya wafat si fulan, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia meminta kalau dia wafat dimandikan oleh ibu